Ya, puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, Saudara semuanya. Apa kabar siang ini? Semua baik ya? Ya. Ini kayaknya duduk kita semua memilih di belakang, jadi kayak melingkar gini ya. Oke, iya. Memang di depan ini agak dikosongin karena memang kita live. Jadi supaya saudara nggak kelihatan hanya belakangnya aja, jadi sengaja dikosongin. Ya, tapi di jam 2, jam 9 dan jam 5 sih nggak live, jadi kursi lebih penuh. Baik saudara, hari ini kita sudah ada di minggu pertama di bulan Juli, semester kedua. Ya, udah semester kedua kita. Gimana, semua naik kelas? Bulan Juni kan bulan kenaikan kelas, Juli masuk semester baru kan begitu ya, naik kelas semua. Saya suka berpikir begini saudara, hidup ini memang kayak sekolah. Ketika saudara masih SD, ya PR-nya paling kali-kali gitu ya, tambah-tambah. Tapi setelah SMP beda lagi, SMA beda lagi. Bahkan ketika saudara sudah mulai kuliah, maka wajib buat skripsi. Ya kan? Ambil S2 wajib buat tesis. Kalau dokter buatnya disertasi. Jadi saudara-saudara, tingkat kesulitan semakin lama semakin tinggi. Itu juga hidup. Jadi kalau saudara mengalami masalah kok tambah lama tambah berat, berarti saudara naik kelas. Kalau masalahnya itu aja, berarti saudara tinggal kelas. Setuju saudara? Jadi kadang-kadang orang saudara bisa pindah tempat, kok masalahnya ini aja. Iya, karena saudara pindah sekolah tapi tidak naik kelas. Tapi kalau saudara pindah sekolah gara-gara naik kelas, pasti masalahnya baru. PR-nya baru. Amin saudara? Jadi saya berharap itu saudara jadikan sebagai ukuran bagi hidup kita. Untuk menilai hidup kita. Untuk melihat hidup saudara. Apakah saya ini hidupnya progresif atau begini-begini aja? Rugi saya kira kalau tahun berganti tapi hidup saudara gitu-gitu aja. Tapi saya berharap saudara adalah orang-orang yang naik kelas. Jadi kalau saudara menghadapi masalah yang baru lagi, berarti saudara sedang ada di kelas yang baru. Ya. Pahami aja hidup seperti itu. Kalau saudara menghindari menyelesaikannya dengan cara melarikan diri kemanapun, ingat dimanapun, maka ujian yang sama akan tetap ada pada saudara karena saudara belum naik kelas. Hari ini saya ingin ajak kita untuk bicara tentang pemulihan. Satu kata pemulihan, bagaimana supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Pulih artinya berarti kita dalam kondisi yang tidak ideal. Saudara mengalami hal-hal yang tidak ideal. Saudara, seandainya saya tanya kepada saudara-saudara yang hadir hari ini, baik di ruangan ini maupun saudara yang dengarkan khotbah secara live ya, kira-kira kondisi yang saudara alami hari ini menurut saudara itu sudah jadi kondisi ideal atau belum? Gimana? Idealnya hidup saudara seperti hari ini atau menurut saudara harusnya lebih dari hari ini? Gimana? Tentu saya tidak berharap saudara mengatakan ini udah terlalu ideal bagi saya, harusnya di bawah ini. Saya nggak berharap itu jawabannya. Tapi harapan saya adalah saudara berani mengatakan bahwa hidup saudara itu harusnya idealnya begini loh. Jadi kalau saya hari ini begini berarti saya belum ideal. Jadi saya kembali. Mengapa perlu pemulihan? Mengapa perlu doa pemulihan? Untuk menaikkan level kita, membawa kita pada kondisi ideal, kondisi yang seharusnya. Jadi kalau saudara mengalami kesusahan, mengalami kegelisahan, hidup dalam ketakutan, ketidaktenangan, itu bukan kondisi ideal yang Tuhan inginkan bagi hidup saudara. Bukan. Kalau saudara ada pada posisi yang tidak ideal itu, berarti kita perlu pemulihan. Pemulihan. Saudara, pemulihan saya masuk di sini, saya tidak akan bicara seperti yang banyak orang bicara pemulihan dari luka batin dan sebagainya, enggak. Tapi kita coba belajar dari kisah hidupnya Nehemia. Dari kitab Nabi Nehemia pasal 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda.
Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Saudara-saudara, lihat, datanglah Hanani, seorang dari saudara-saudaraku dengan berapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput. Yang terluput artinya apa? Yang terhindar dari penawanan. Nehemia ini adalah salah satu dari tawanan perang yang dibawa ke kerajaan Media Persia. Makanya dikatakan dia ada di Puri Susan, di istana raja, di ibu kota Media Persia pada waktu itu. Nah, saudara-saudara tahu, Nehemia di sana bekerja cukup enak seharusnya. Karena dia juru minuman raja. Saudara tahu artinya juru minuman raja? Juru minuman di sini tidak berarti dia yang buat kopi, dia yang buat teh. Enggak. Tapi dia yang mengawasi semua orang yang membawa minuman kepada raja. Tugas ini bukan tugas ringan. Karena itu saudara, tidak pernah dirangkap pada masa itu juru minuman dan juru makanan. Masih ingat di zaman Yusuf? Ketika dia ketemu orang yang bermimpi dalam penjara, ada satu juru minuman, ada satu juru makanan. Masih ingat? Berarti tugas ini tugas yang tidak mudah. Harus dikerjakan dua orang. Hanya masalah mengatur konsumsi raja. Nah, jadi di sini saudara, Nehemia lah yang bertanggung jawab. Kalau seandainya ada orang dengan sengaja ingin meracun raja, kalau sampai kejadian itu tanggung jawab Nehemia. Nah, saudara-saudara, dia sudah pada posisi bagus, tentu dong kalau jadi bekerja istana raja, saya kira hidupnya pasti enak lah. Tapi yang menarik bagi saya adalah dia tetap peduli kepada bangsanya, kepada kotanya Yerusalem, kepada orang-orang yang terluput dari tawanan. Nah, kemudian ketika dia tanya Hanani tentang kondisi mereka, maka ketahuanlah kepada Nehemia bahwa orang-orang Yahudi yang terluput bahkan tentang Yerusalem tidak dalam kondisi ideal. Kenapa? Lihat, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Perhatikan saudara, dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem, dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Karena tembok Yerusalem terbongkar habis, dibakar oleh musuh pada masa itu. Saudara-saudara, pada masa lalu, kerajaan-kerajaan itu minimal istana di mana ada kota itu dibentengi dengan tembok. Itu cara mereka untuk mengawal kota. Cara mereka untuk membentengi kota. Tetapi ketika Yerusalem tembok-temboknya hancur semua. Mengapa dikatakan tercela? Maaf, ini seumpama orang yang sudah tidak berpakaian. Dianggap seperti itu, tercela. Masa kota tanpa benteng? Akhirnya apa? Semua orang bebas melihat ke dalam. Semua orang bebas masuk ke dalam. Sehingga dikatakan tercela. Mereka dalam kesukaran besar. Saudara-saudara, saya kira setuju bahwa masalah politik akan berdampak ke masalah ekonomi. Jadi pada masa itu Israel di bawah kendali oleh kerajaan Media Persia. Itulah sebabnya orang-orang terbaik dibawa ke Puri Susan bekerja pada raja. Dan kemudian Yerusalem yang menjadi kota kebanggaan, yang di sana pernah dibangun istana termewah, di sana pernah dibangun bait Allah termewah oleh Salomo, tapi semua hancur berantakan. Makanya dikatakan bangsa kita dalam kesukaran besar, dalam kondisi tercela. Saudara-saudara, saya ingin tunjukkan di mana kira-kira posisinya Yerusalem, di mana Puri Susan itu. Saudara-saudara, yang ada garis ini yang merah keliling, ini adalah daerah kekuasaan Media Persia. Ya, semua. Termasuk Yerusalem di dalamnya.
Jadi itulah sebabnya Nehemia dan beberapa orang-orang yang dianggap punya potensi dibawa dari Yerusalem sebagai tawanan perang ke Susan, ke Puri Susan. Ibu kota dari Persia, tempat istana ada. Disinilah posisinya Nehemia. Dan ketika Hanani datang ke sana, dia bertanya, bagaimana kondisi Yerusalem? Bisa dipahami saudara? Jadi walaupun Nehemia ada di sini, tapi hatinya ada di sini. Dan ketika dia dengar bahwa Yerusalem sedang tercela, sedang mengalami kesukaran, dia nggak bisa diam. Kalau saudara baca selanjutnya Alkitab, akhirnya Nehemia memberanikan diri menghadap raja untuk mohon izin. Dan dia katakan, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai aku, dia melembutkan hati raja. Bayangkan seorang tawanan perang yang bekerja di istana, minta izin pulang kampung untuk membangun kampungnya. Saudara, dia nggak punya modal untuk bangun tembok Yerusalem. Tapi dia katakan, oleh karena tangan Tuhan menyertai aku, dia membuat hati raja itu tersentuh. Bukan saja memberi dia izin pulang kampung, tapi memberikan surat sakti. Sehingga kepada siapapun dia menghadap, termasuk para bupati, gubernur, apapun yang dia minta dikasih. Sampai tembok Yerusalem bisa dibangun. Jadi saudara, selalu orang mengingat oleh Nehemia, oh pembangun tembok Yerusalem. Padahal dia seorang tawanan perang. Ini perkara yang luar biasa. Itulah sebabnya nama Nehemia, riwayat hidupnya dicatat dalam Alkitab. Karena Tuhan pernah memakai dia untuk memulihkan Yerusalem. Tetapi saudara, itu tidak mudah. Perlu sebuah perjuangan dalam hidup. Karena itu hari ini saudara, kita coba belajar apa yang Nehemia lakukan sehingga dia bisa berhasil memulihkan Yerusalem. Setidaknya bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah porak-poranda. Mengapa dia bisa? Mengapa? Yang dilakukan Nehemia yang pertama adalah ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Begitu dengar berita itu, duduklah aku menangis sambil berkabung. Bahkan dia katakan, aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Yang pertama saya ambil kata berkabung. Melihat satu situasi yang tidak ideal, Nehemia berkabung. Saudara, biasa kata berkabung itu kan kita dengar kalau ada yang meninggal. Sehingga kita katakan perkabungan yang kami muliakan, perkabungan yang kami kasihi, sedang berkabung karena kehilangan orang yang disayang. Kenapa? Karena ada ikatan emosional yang kuat dengan yang meninggal itu. Makanya dia berkabung. Sama ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Artinya apa? Dia punya ikatan emosional dengan masalah yang terjadi di Yerusalem. Apa mau saya katakan pada kita pagi ini saudara, siang ini saudara? Kalau saudara merasa bukan pada posisi ideal, tangisilah situasi itu. Tangisi. Memang saudara, kadang-kadang kan kita dengar nasihat begini, ya udah biasanya itu orang lain juga begitu kok. Iya. Tapi kalau kita nggak biasanya itu, berarti kita siap tetap di situ. Berarti kita tetap akan pada posisi itu. Kita berarti tidak merasa itu sebuah masalah yang harus diselesaikan. Kadang-kadang saudara, kita ketemu orang yang sebenarnya maaf, dia sedang susah. Tapi ketika kita kasih nasihat untuk dia bangkit, ya sudahlah, udah terbiasa aku begini kawan, udah terbiasa aku. Udah kunikmati aja hidup ini, udah kunikmati aja. Saudara, kadang-kadang saya kalau ketemu yang begitu, saya kehabisan kata-kata. Karena kita pengen dia bangkit karena ini bukan kondisi ideal. Tapi dia katakan, memang aku sadar ini bukan kondisi ideal. Tapi begini pun udah hebat ini, bisa ku nikmati. Akan bingung kita.
Jadi ada orang saudara sudah menyatu dengan masalahnya sehingga dia sampai-sampai nggak sadar kalau dia sedang bermasalah. Halo? Ada. Dianggap ya sudah biasalah. Hampir sama saudara. Saya coba ambil contoh perbandingan aja nih, perbandingan di medis saudara. Sini ada dokter, takut salah saya. Kalau orang katanya saudara tinggi, sakit gula, apa semua ya sudahlah. Apalagi sudah umur 50 ke atas, ya sudahlah. Makan obatlah seumur hidup, kan begitu. Jadi jangan lagi minta sembuh lah katanya. Ya sudahlah. Artinya dia tidak lagi merasa dia sakit. Padahal bagi orang dia sedang sakit gula, bagi dia enggak. Sehat. Makan obat, enggak biasa, obat orang tua. Nah coba. Sudah merasa itu hal yang biasa. Ini perbandingan, bukan berarti saya katakan, ayo berdoa kita semua yang sakit gula kan gitu kan. Bukan ke situ arah saya. Perbandingan aja. Dalam hidup ini, ketika saudara merasa tidak pada posisi ideal, saudara merasa itu masalah enggak? Harusnya iya. Harusnya berkabung dengan kondisi itu. Harusnya mulai mengatakan saya enggak mau pada posisi ini. Saya sedih pada posisi ini. Saya nggak mau begini terus. Dan kemudian berpuasa. Berpuasa. Kenapa harus berdoa, berpuasa, berkabung, menangis? Ini satu bukti bahwa Nehemia, dia tahu yang bisa kulakukan hanyalah mengadu kepada Tuhan. Saudara mungkin bertanya, kenapa orang berpuasa? Yesus sendiri mengatakan begini, yang seperti ini tidak cukup hanya doa, harus dengan puasa. Artinya apa? Itu menunjukkan sebuah komitmen kepada Tuhan. Bahwa saya siap melepaskan segala kekuatan saya. Supaya kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Karena orang puasa kan lemas saudara. Tapi dia berharap kekuatan saya sudah enggak ada, saya ingin kekuatan Tuhan. Jadi perkabungannya Nehemia di sini adalah karena dia merasa, Tuhan, ini bukan kondisi ideal. Saya ingin Tuhan pulihkan Yerusalem. Dia menangis, dia berkabung. Saya berharap saudara, kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, jadikan itu sesuatu yang serius untuk disampaikan kepada Tuhan. Amin saudara? Amin. Nah yang kedua, apa yang Nehemia lakukan? Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Yang kedua, dalam perkabungan itu, dalam doa pemulihan, mengaku dosa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita dengar ada orang yang terbiasa berdoa begini, Tuhan ampunilah kami atas segala dosa kami, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya jujur, saya agak terganggu dengan doa yang tidak sengaja itu. Namanya dosa itu disengaja saudara. Ini kan seperti bermasalah hukum. Saya nggak sengaja Pak ambil barangnya dia. Kemudian saya jual, nggak sengaja juga. Saudara, enggak sengaja ini ada unsur pembelaan diri saudara. Yang tidak kusengaja. Artinya apa? Walaupun aku enggak bersalah, tapi aku minta maaf. Kan kira-kira begitu. Itu sama aja, enggak perlu minta maaf kalau memang enggak bersalah saudara. Jadi cukuplah Tuhan ampuni aku akan dosa-dosaku. Titik. Enggak usah bilang enggak sengaja lah. Dosa pasti sengaja. Setuju saudara? Makanya di sini Musa dia mengaku. Mengaku dosa bangsaku, dosaku, dosa keluargaku. Dia mengaku. Dia mengaku segala dosanya. Pertanyaan saya, apakah saudara ketika berdoa masih buat pengakuan dosa kepada Tuhan? Gimana? Ketika saudara dalam kondisi yang tidak ideal, apakah saudara begitu menghadap Tuhan hanya nagih janji Tuhan, ataukah saudara buat penyelesaian dengan Tuhan?
Masihkah saudara pengakuan kepada Tuhan atas dosa-dosa saudara? Gimana saudara? Kadang-kadang kita terbawa satu pemikiran, ya Tuhan kan maha kasih, semua dosaku pasti diampunilah, dia tahu kok. Tanpa kita harus mengaku. Bukankah firman Allah mengatakan, hendaklah kamu masing-masing mengaku dosamu? Nah ini yang dikatakan Nehemia. Ampunilah kami, ampuni bangsa kami, ampuni aku, ampuni keluarga yang berbuat dosa kepadamu. Dia mengaku sebagai orang berdosa, dia mengakui dosanya. Artinya begini saudara, Nehemia sadar, dicerai-beraikannya bangsa itu karena bangsa itu berdosa pada Tuhan. Karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak peduli pada Tuhan, makanya akibatnya mereka terima. Makanya dia selesaikan dulu, Tuhan aku berdamai dulu dengan engkau. Sebenarnya mengaku dosa itu mengajak berdamai dengan Tuhan. Setuju saudara? Menyelesaikan penghalang. Dalam Yesaya 59 kan dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan sehingga dia tidak mendengar dosa dan kejahatanmu. Berarti ada gap saudara. Ayo, berani aja minta ampun sama Tuhan. Bukan kepada orang lain kok, bukan kepada pendeta, tapi kepada Tuhan. Jadi kalau saudara merasa tertekan, ada pada posisi tidak ideal, yang pertama adalah saudara harus tunjukkan bahwa saya tidak mau dalam kondisi ini terus. Saudara perlu menangisi situasi itu, berkabung untuk kondisi itu, dan kemudian datang minta ampun sama Tuhan. Selesaikan segalanya bersama dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan hal-hal apa yang membuat engkau menderita hari-hari ini. Ada banyak hal. Apakah saudara pernah meninggalkan Tuhan? Apakah saudara pernah yang lain-lain barangkali? Supaya Tuhan pulihkan. Yang ketiga, apa yang Nehemia lakukan? Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Yang saya katakan tadi, betul? Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka perhatikan, sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka, akan kupulihkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi walaupun kita sedang kena akibat dosa, menjadi kondisi yang bermasalah, dalam kondisi yang bermasalah, tetapi kalau kamu berbalik kepadaku, artinya apa? Kembali kepada Tuhan. Yang tadinya nggak peduli dengan Tuhan, sehingga kita terjebak pada kondisi tidak ideal, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Kembalilah kepada Tuhan, maka aku akan memulihkan engkau. Aku akan mengumpulkan engkau kembali. Aku akan mengembalikan kondisi ideal kepada engkau. Kalau engkau kembali kepadaku. 3 hal ini saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar. Supaya kita tidak kehilangan damai, tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan kesempatan-kesempatan untuk hidup dalam berkat Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan itu semua saudara. 3 hal ini kita belajar. Nehemia, contoh yang baik, yang dicatat dalam Alkitab. Sikap dia untuk memulihkan tembok Yerusalem. Dan dia berhasil. Sekali lagi saya katakan pada saudara, semua yang dicatat dalam Alkitab itu berguna bagi kita di masa kini. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Sekali lagi saudara, pertanyaan saya ulangi dari yang di awal tadi. Apakah saudara sekarang sudah pada posisi ideal dalam pemikiran saudara? Dosen saya dulu, dia bicaranya
sederhana tapi tajam. Mengatakan kepada kami mahasiswa seperti ini, jika Tuhan berikan engkau kecerdasan, kepintaran, dengan sedikit belajar aja harusnya engkau dapat A. Tapi karena engkau malas, engkau dapat B, engkau berdosa pada Tuhan yang memberikan kemampuan kepada engkau. Lihat orang, kemampuannya terbatas. Dia harus berjuang mati-matian hanya dapat B. Sementara Anda harusnya bisa dapat A. Tapi Anda gak serius dengan hidup, engkau dapat B. Engkau berdosa pada Tuhan yang memberikan engkau kemampuan. Izinkan saya mengatakan kepada saudara siang hari ini, kalau ternyata seharusnya ibu bapak, saudara-saudara bisa lebih dari hari ini, tapi karena ibu bapak tidak serius dengan hidup, engkau pada posisi sekarang, engkau mengecewakan Tuhan yang memberikan engkau lebih daripada yang lain. Oleh karena itu, berkabunglah untuk hal itu. Bertobatlah di hal itu. Berbaliklah kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita gak serius dengan hidup ini. Dan katakan pada Tuhan, aku ingin dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.